MTS. Jadi kalaupun saya di sini nanti ada ilmu yang manfaat, yang bisa diambil, yang bisa diserap oleh bapak-bapak, ibu sekalian, gitu. Maka saya minta kepada Allah, Ustadz Bilal juga mendapatkan pahalanya. Karena amin ya rabbal alamin, karena beliau dulu yang pertama kali melatih saya. Hadratul Mukarramin yang saya muliakan juga, ibu-ibu pengajian, musola, karena masjidnya belum jadi ya, musola Nurul Hidayah. Kemudian bapak-bapaknya juga, jamaah Yasin RK4. Ada berapa jamaah Yasin di sini? 3 rombongan. 3 rombongan ya, RK4. Alhamdulillah bisa hadir. Dan tentu umumnya kaum muslimin wal muslimat, baik yang hadir di sini, yang ada di majlis ini, ataupun yang di luar, ataupun yang mungkin ada uzur kemudian tidak bisa hadir datang ke sini. Semoga suaranya kedengaran dan bisa intifak, mengambil manfaat dari pengajian ini. Allahumma amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena nikmat dari Allah lah kita semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, sehat badannya, sehat pikirannya, dan juga sehat hatinya, yakni iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tetap tersanjung agungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang paling mulia, Khatimul Anbiya, penutup dari para nabi, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka pondasinya yang paling pertama adalah akal. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, seakan-akan tidak logis, tidak masuk akal. Menurut para ahli filsafat, peristiwa di dunia ini dibagi menjadi setidaknya 3 kategori. Yang pertama yang disebut logis rasional. Apa itu logis rasional? Selamat datang Pak Kiai. Apa itu logis rasional? Logis rasional itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang konfirmasinya adalah hukum alam. Ketika tidak bertentangan dengan hukum alam, maka masuk kategori logis rasional. Contohnya apa? Contoh kecilnya, kita kalau menjatuhkan benda dari atas, maka jatuhnya kemana? Ke bawah. Bisa nggak dia jatuhnya ke atas? Nggak bisa. Itu namanya logis rasional, tidak bertentangan dengan hukum alam. Yang kedua apa? Logis suprarasional. Apa itu? Suatu kejadian yang konfirmasinya adalah argumentasi. Ketika argumentasinya yang dibangun itu kokoh dan kuat, maka dia masuk logika. Seperti apa? Sebelum kita masuk Isra Mi'raj, seperti dibakarnya Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Kalau kita analisa menurut logika, Allah menciptakan api, sifatnya membakar. Tapi kenapa api yang dibakarkan kepada Nabi Ibrahim tidak membakar tubuhnya Nabi Ibrahim? Itulah masuk kategori logis suprarasional. Karena apa? Karena Allah jadikan api yang tadinya sifatnya panas menjadi dingin. Dalam Al-Quran termaktub
Kalau tidak salah, wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni jadikanlah bardan dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatlah Nabi Ibrahim. Jadi bisa jadi kejadian di dunia ini, kejadian di alam semesta ini di luar dari hukum alam. Satu tadi sudah kisah Nabi Ibrahim. Begitu juga kisah daripada Isra wal Mi'raj. Pada saat itu tidak masuk logika, tidak masuk hukum alam, bahwa ada satu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang lahdotan, ada yang salah 1 saat, ada yang 3 jam dan 4 jam. Jadi perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Kalau sekarang bisa jadi rasional. Kalau sekarang ada yang punya mobil kan tidak pakai onta, ada yang pakai motor, pakai apalagi yang lebih cepat ke Jakarta misalnya hanya 1,5 jam pakai pesawat. Kalau dulu kendaraan umumnya adalah onta dan kuda, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya semalam saja, tidak lama. Dalam Al-Quran memang kisah Isra wal Mi'raj ini hanya ditulis atau difirmankan oleh Allah dalam 2 surah. Yang pertama surah Al-Isra ayat 1 yang tadi dibacakan oleh Ustadz Ma'ruf Amin. Yang kedua dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Sudah. Selebihnya kisah Isra Mi'raj itu riwayat dari Nabi melalui hadis, ya, melalui ucapannya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini sekali lagi merupakan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang di luar akal manusia. Kalau kita tidak dibantu dengan akal iman, maka kita akan menolak peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebetulan saya bawa kitab supaya ngikutin dauhnya Gus Baha. Jadi dauh Gus Baha itu agar umat ini ya kembali kepada qaul para ulama, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi, maka jangan lupa bawa kitab supaya tambah meyakinkan. Kadang-kadang sekarang sudah digemingkan, sudah digaungkan agar tidak percaya kepada para ulama-ulama kita, ulama-ulama NU tentunya, ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena apa? Nggak suka baca dalil, tidak suka membaca ayat Al-Quran kalau sedang ceramah. Makanya ini dibawakan. Nanti kita baca sedikit tabarukan. Ini yang saya bawa adalah Hasyiah Shawi, tafsir Shawi. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj? Menurut sejarawan, peristiwa Isra dan Mi'raj ini yakni di tahun kesedihannya Rasul, Amul Huzni, tahun kesusahannya Rasul. Karena dulu tidak kayak sekarang. Sekarang tahun apa? 2022. Atau ibu lahir tahun apa? Ibu-ibu lahirnya kira-kira tahun berapa dulu? 1960 atau 70? Mas Heri tahun berapa? 1980 ya, kurang lebih. Umur kurang lebih 40 tahunan mungkin ya. Pak Bilal, Ustadz Bilal 50 tahunan kurang lebih. Kalau dulu penanda tahun itu peristiwa.
Ketika Ka'bah dihancurkan, nggak disebut tahun 600 sekian Masehi atau berapa sebelum Hijriah. Tapi apa? Ketika Ka'bah mau dihancurkan oleh Raja Abraha, Amul Fil, karena Ka'bah diserang oleh pasukan Dajjal. Kapan peristiwa Isra wal Mi'raj? Menurut sejarawan disebutkan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan? Ada dua peristiwa besar yang membuat derai air mata Rasulullah SAW tidak berhenti. Yang pertama peristiwa apa? Peristiwa wafatnya Abu Thalib, pamanda Rasulullah SAW. Ketika itu pamanda Nabi adalah yang paling depan membela Nabi ketika beliau sedang dakwah, karena termasuk pembesar Quraisy. Walaupun pamandanya ini belum masuk Islam, bahkan sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paman yang membela dakwahnya ini, yang mencegah dari pembunuhan, yang mencegah dari persekusi, wafat pada tahun itu. Sampai-sampai ketika akhir hayatnya Abu Thalib, Rasulullah sempat datang ketika nazaknya, ketika sakaratul mautnya. Ammi, wahai pamanku, qul, katakanlah la ilaha illallah. Pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah, satu kalimat yang nanti aku bisa membelamu di sisi Allah. Qul ya ammi, katakan ya ammi la ilaha illallah. Apa pamannya? Pamannya hanya menggeleng-geleng kepala. Sedih sebenarnya Rasulullah. Harusnya ini yang tadinya terdepan membela ini harusnya bisa bersamaku di surga nanti. Tapi karena tidak ada syahadat, tidak ada pengakuan kepada Allah dan Rasulnya, tidak bisa diselamatkan. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, mengingatkan kepada Nabi. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah. Kesedihannya belum selesai, tangisnya belum selesai. Rasulullah SAW ditinggalkan oleh istri yang paling dicintainya. Siapa itu? Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah ini konglomerat besar. Harta kekayaannya, ibu-ibu, bapak-bapak, itu 2/3 Mekah. Triliuner atau milioner. Di sini yang paling kaya siapa di sini? Pak Haji Bambang. Yang rumahnya paling bagus di sini siapa? Pak Bilal. Hartanya ada nggak? 2/3 RK4 ini. Wah, paling kaya. Sumbangannya paling banyak di masjid ini. Misalnya, ya. Jadi harta Sayyidah Khadijah 2/3 Mekah. Konglomerat besar. Tapi apa? Semenjak Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya dihabiskan untuk dakwah Islam. Sampai-sampai ketika Sayyidah Fatimah masih kecil, ingin menyusui, Sayyidah Khadijah ingin menyusui Fatimah, sampai-sampai yang keluar bukan lagi ASI, melainkan darah. Masya Allah. Jadi nyusunya saking sudah habis mungkin ASInya, itu yang keluar darah. Kurang lebih begitu.
Di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah ketika hendak meninggal, hendak wafat, sakaratul maut, masih bertanya kepada Nabi, wahai, kalau sekarang bahasanya mungkin, wahai cintaku, ya habibi, wahai suamiku, apakah aku sudah berbakti kepadamu? Sayyidah Khadijah masih bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai suamiku, apakah aku sudah berbakti kepadamu? Rasulullah sambil menangis mengatakan, jauh, engkau sudah luar biasa berbakti kepadaku. Dikisahkan sampai-sampai Sayyidah Khadijah bajunya itu 83 tembelan. Yang dulunya konglomerat, habis hartanya, sampai-sampai baju yang dikenakan itu ada 83 tembelan. Dan bajunya tidak bisa untuk mengkafani dirinya. Akhirnya Sayyidah Khadijah minta kepada anaknya karena malu kepada Rasul, wahai Fatimah anakku, mintakan serban ayahandamu, karena tidak cukup untuk menutupi jasadku nanti. Akhirnya dimintakanlah kepada Rasul. Kemudian sebelum akhir dari wafatnya, masih juga berkata Sayyidah Khadijah, sayang, kalau zaman sekarang ya, kalaupun perjalanan dakwah ini masih panjang dan tidak ada lagi yang bisa untuk membeli sesuatu, misalnya engkau ingin menyeberangi sebuah lautan, maka ketika tidak ada rakit atau kayu, maka galilah kuburku, jadikan tulang belulangku sebagai rakitnya. Saking cintanya kepada Rasul dan saking besarnya himmah dakwah Sayyidah Khadijah. Akhirnya apa? Disitulah kesedihan Rasulullah SAW yang luar biasa. Pendukung dakwah, istrinya yang sangat dicintainya wafat, sedih luar biasa. Dan untuk menghilangkan kesedihan daripada Rasulullah SAW, Allah memberikan satu perjalanan, yakni Isra wal Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah hadiah, adalah pelipur lara dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak Ibu lagi sumpah ya, lagi berantem, maka inspirasi dari Isra Mi'raj ini apa? Jalan-jalan. Ajak suaminya, ajak keluarganya, kemana-mana lah, jalan-jalan. Ya, tadabbur alam, jangan ke tempat-tempat maksiat tapi ya. Jadi diberikan hadiah Isra wal Mi'raj. Bagaimana dalam Al-Quran, dalam tafsirnya? Saya buka satu ayat aja, nggak banyak-banyak. Terakhir, ibu-ibu udah kepanasan kayaknya ya. Apa sih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang tadi dibaca oleh Ustadz Ma'ruf Amin ya. Ayat yang populer. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana itu letter luck-nya artinya maha suci. Kenapa diawali dengan subhana? Karena peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Oleh karena itu harus diawali dengan kata maha suci. Artinya apa? Tanzih an nuqsan. Ai tanzih, mensucikan dari segala kekurangan. Kalau ta'alluqnya kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau ta'alluq itu digantungkan kepada Allah, maka segala sesuatu yang mustahil bagi akal tidak ada. Kecuali bapak-bapak, misalnya ya kerjanya di masjid, sholat ibadah aja. Ya Allah, turunkanlah
emas dan perak, turunkanlah uang, nggak kerja. Ya memang benar secara hakikat semua itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi Sayyidina Umar mengingatkan, ya, Sayyidina Umar mengingatkan bahwa kita ini manusia biasa. Kalau tingkatannya wali di sini iya, ya, minta sama Allah datang rezekinya. Kalau kita ini kalau di rumah aja cuman ngerokok aja kerjaannya, kira-kira datang nggak duit? Ibu-ibu datang nggak minyak kalau nggak kerja? Kalau nggak Noel bapak-bapaknya datang nggak minyaknya? Nggak ada ya. Jadi tetap harus kerja kalau kita. Kecuali tingkatannya sudah waliullah, ya. Kalau sudah waliullah, apa yang karena sudah kekasihnya Allah, apa yang diminta pasti ada. Tapi pasti waliullah itu tidak ke dunia, tidak mengharapkan dunia. Alladzi asra bi 'abdihi. Abdun di sini menunjuk kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan abdun di sini adalah perjalanannya itu bukan hanya perjalanan ruh, tapi jasad dan juga ruh. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa perjalanan Nabi itu bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan spiritual, perjalanan ruh. Kalau kita biasanya para kiai-kiai itu menjelaskan itu bukan hanya perjalanan ruh, tapi perjalanan dasar dan juga ruh. Dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram, yakni di Mekah. Apa itu Masjidil Haram? Nama lainnya Baitullah. Baitullah, Masjidil Haram itu sama saja, ya. Yang sudah ke sana kan Pak Haji Bambang dan Ibu Haji jadinya. Yang belum ya kita belum tahu seberapa besar Masjidil Haram. Intinya besar lah. Di Mekah ada Ardul Haram. Haram ini bukan haram artinya. Haram ini mulia atau suci, ya. Jadi haram di sini itu bukan artinya haram dalam kaidah fikih, ya, tapi haram di sini adalah mulia. Ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sekarang di Palestina. Kiblat pertama kaum muslimin, ya, Masjidil Aqsa, atau dikenal dengan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, sama saja. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, bistimari wal anhari. Jadi di sekelilingnya Masjidil Aqsa itu banyak tumbuh-tumbuhan dan juga sungai. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan bagian dari ayatina, tanda-tandanya kekuasaan Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi prosesnya ketika Isra wal Mi'raj, singkatnya saja, Rasulullah didatangi oleh dua malaikat, yang mana Rasulullah sedang tiduran di Ka'bah, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci kembali oleh air Zam-Zam. Bukan berarti hati Nabi kotor, tapi disucikan kembali karena akan naik ke langit Sidratul Muntaha. Ya, Zam-Zam, alhamdulillah, syukran katsiran. Oh, ini Pak Nur, dari tadi saya cari nggak kelihatan Pak Nur ini. Tuh, Pak Ustadz Nur diajarin sama Ustadz Bilal jadi MC, luar biasa bagus. Sampai mana tadi? Dicuci, kemudian diberikan yang namanya tunggangan buruk. Buruk itu jangan kita bayangkan kuda bersayap dan lain sebagainya. Dalam keterangan tafsir Sawi itu fauqal himar dunal bighal. Binatang tunggangan fauqal himar, besarnya di atas keledai. Dan dunal bighal. Bighal itu perkawinan antara keledai dan juga kuda. Jadi di atasnya himar, di bawahnya bighal. Bighal itu tadi percampuran antara kuda dan juga himar, keledai. Jadi kenapa dinamakan buruk? Karena kalbarqi, kecepatannya bagaikan kilat. Kemana mata memandang, di situ sudah sampai.
Ya, jadi berkedip itulah sampai, makanya disebut dengan buruk, kilat. Di Masjidil Aqsa Nabi sholat bersama para nabi-nabi yang lain dan para arwah solihun. Kemudian naik ke langit. Di sini juga disebutkan hadisnya, panjang saya ringkas saja. Pokoknya naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya kalau nggak salah. Langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa. Tukang protes ini kan. Memang Nabi Musa ini protesan, sampai Allah aja berbicara kepada Nabi Musa di Tur Sina. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Secara bahasa sidrah itu semacam sidr. Nah, kalau mohon maaf, kalau belajar fikih dulu, ya kan, ketika memandikan mayit, basuhan pertama itu air ditampur dengan daun sidr. Daun apa namanya? Duh, aku lupa bahasa Indonesia aja. Daun bidara. Nah, jadi bidara, sidr itu bidara. Jadi Sidratul Muntaha itu semacam pohon bidara, semacam saja. Ya kalau mau digambarkan, muntaha itu yang tinggi, ya muntaha, yang ujung, pokoknya yang tinggi. Jadi naik ke langit, Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah ini menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa disifati. Jangan disifati berarti Allah berada di langit, jangan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah kita tidak menempatkan Allah di satu tempat. Allah tidak bisa disifati dengan tempat, Allah tidak bisa disifati dengan arah. Ya, jadi Allah itu tidak, kalau doa kan kita menengadahkan tangan ke atas, ini kan menunjukkan Allah di atas, tidak. Karena kiblatnya doa adalah di atas. Kiblatnya sholat di Ka'bah. Jadi bukan menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Sudah. Jadi intinya akidah kita tidak akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menunjukkan bahwasanya Nabi kita bertemu di Sidratul Muntaha itu berarti Allah ada di Sidratul Muntaha, tidak, ya. Jadi Allah tetap disifati bila jihatin wala makanin, disifati tanpa arah, tanpa tempat. Itu akidah kita. Kalaupun yang lain ya silahkan, kalaupun yang berbeda. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ya begitu akidahnya. Karena kalau bertempat maka punya sifat kekurangan karena butuh terhadap tempat. Akhirnya apa? Mendapatkan hadiah sholat. Hadiah sholat ini dari berapa? Awalnya 50 kali, ya, khamsuna, 50 kali. Kemudian Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa. Jangan, nggak kuat umatmu, orang kuat, ojo. Oh, bahasa Jawanya, ojo, jaluk keringanan. Qul, di sini. Mana. Irji ila rabbik, balik neng pangeranmu, kata Nabi Musa. Fas'alhu takhfif, minta keringanan lagi. Akhirnya dikurangi 5. Kata Nabi Musa, ora kuat, umatmu ora kuat. Naik meneh, ya munggah meneh. Ini hadis Bukhari Muslim. Ada memang sebagian ustadz yang laisa min Ahlussunnah wal Jamaah tidak apa sih namanya? Tidak percaya hadis ini. Ini hadis Bukhari Muslim. Wis masa iya bolak-balik ngono. Tapi ini betul dan tercatat di tafsir Sawi. Jadi turun naik sampai akhirnya 5 waktu. Dan 5 waktu itu ketika Nabi Musa ngomong gak kuat, kata Nabi, saya sudah malu kalau mau minta diskon lagi, sudah terlalu banyak. Akhirnya apa? Faradha alaina khamsata awqat. Kita diwajibkan 5 waktu dalam sehari semalam. Alhamdulillah. Ibadah sholat ini ibadah yang spesial karena perintahnya langsung dari Allah.
Ibadah haji melalui firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah zakat juga melalui firman Allah, tidak diangkat ke langit maksudnya, ya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi salat spesial langsung diangkat oleh Allah untuk mendapatkan perintah salat. Makanya Allah saja sudah menspesialkan salat, maka kita juga harus bisa menspesialkan sholat dalam kehidupan kita. Dan kita juga menurut para ulama juga bisa mi'raj, bisa naik ke langit. Karena as-sholah mi'rajul mu'minin. Sholat itu naiknya ruh kita ke langit. Makanya dalam bacaan doa iftitah gimana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku menghadapkan diriku kepadamu. Ini wajjahtu wajhiya lillah, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, mi'rajul mukminin. Ketika kita benar khusyuk, maka ruh kita akan naik ke langit. Semoga kita semua yang hadir di sini di Musholla Nurul Hidayah, di pelatarannya Masjid Nurul Hidayah, diberikan ketenangan, ya, diberikan puncak daripada indahnya sholat, manisnya sholat. Allahumma amin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau sedikit kepanjangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.